Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ardiwan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari supervisi akademik. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, peserta mampu menjelaskan pengertian supervisi akademik. Yang kedua, peserta mampu menjelaskan tujuan dan fungsi supervisi akademik. Dan yang ketiga, peserta mampu menjelaskan prinsip-prinsip supervisi akademik. Itulah 3 hal yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Apakah Bapak Ibu sudah siap? Mari kita melangkah ke pembahasan selanjutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, secara bahasa, supervisi berasal dari 2 kata, yakni super dan vision. Dalam Webster's New World Dictionary, istilah supervisi berarti higher in rank or position than, superior to, superintendent, greater or better than others. Kata super mengandung makna peringkat atau posisi yang lebih tinggi, superior, atasan, lebih hebat atau lebih baik. Sedangkan kata vision berarti the ability to perceive something not actually visible, a stroke mental acuteness or keen foresight. Kata vision mengandung makna kemampuan untuk menyadari sesuatu yang benar-benar tidak terlihat. Glickman mendefinisikan supervisi akademik sebagai a series of activity in assisting teacher to develop their ability to manage teacher learning process in order to reach the objective, yaitu serangkaian aktivitas membantu guru untuk mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Baiklah Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah mendapat gambaran tentang pengertian supervisi akademik? Mari kita ikuti pembahasan selanjutnya. Menurut Sergio Vanni, tujuan supervisi ada 3. Yang pertama, pengembangan profesionalisme. Yang kedua, pengawasan kualitas. Dan yang ketiga, penumbuhan motivasi. Mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama, pengembangan profesionalisme. Supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya dalam memahami akademik, kehidupan kelas, mengembangkan keterampilan mengajarnya, dan menggunakan kemampuannya melalui teknik-teknik tertentu. Yang kedua, pengawasan kualitas. Supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud memonitor kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kegiatan monitor ini bisa dilakukan melalui kunjungan ke kelas di saat guru sedang mengajar, atau percakapan pribadi dengan guru, teman sejawatnya, atau sebagian dari murid-muridnya. Yang ketiga, penumbuhan motivasi. Supervisi akademik diselenggarakan untuk mendorong guru menerapkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mengajarnya, mendorong guru mengembangkan kemampuannya sendiri, serta mendorong guru agar ia memiliki perhatian yang sungguh-sungguh atau komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Baiklah Bapak Ibu, tadi kita telah membahas 3 tujuan supervisi akademik menurut Sergio Vanni. Nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi untuk membahas tentang fungsi supervisi akademik. Ada 4 fungsi supervisi akademik, yakni yang pertama,
penelitian, yang kedua penilaian, ketiga perbaikan, dan keempat pembinaan. Baiklah, mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama, penelitian. Penelitian dilakukan dalam rangka mengumpulkan data mengenai situasi belajar mengajar yang sebenarnya. Proses pelaksanaannya dapat dilakukan dengan menempuh prosedur-prosedur tertentu seperti riset, mengadakan pengamatan langsung, dan lain-lain. Tahapan-tahapan penelitian terdiri dari penentuan masalah yang akan diteliti, pengumpulan data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan hasil penelitian. Yang kedua, penilaian. Fungsi kedua ini setelah situasi diamati melalui proses penelitian, supervisor selanjutnya menyimpulkan aspek-aspek apa saja yang telah diteliti. Kesimpulan tentu saja memuat segala tanggapan dan penilaian atas dasar yang telah diinterpretasikan secara objektif tentunya. Yang ditekankan dalam fungsi penilaian ini adalah aspek positifnya, bukan pada hal-hal yang negatif, melainkan berusaha mendiagnosis segala kesulitan yang dihadapi guru guna menemukan jalan pemecahan yang tepat. Dan yang ketiga adalah perbaikan. Fungsi supervisi akademik adalah untuk memperbaiki situasi belajar mengajar dengan segala aspeknya ke arah yang lebih baik. Segala kekurangan-kekurangan atau permasalahan yang ditemukan di follow up melalui tindakan-tindakan nyata berupa bimbingan, pengarahan-pengarahan terhadap mereka yang membutuhkannya. Yang keempat, pembinaan. Ahmad Temun menganggap fungsi keempat ini sebagai inti seorang supervisor. Dalam pelaksanaannya, supervisor dapat mewujudkannya dalam bentuk bimbingan ke arah pembinaan terhadap orang-orang yang disupervisi, dan perbaikan situasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada demi terwujudnya tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Itulah 4 dari fungsi supervisi akademik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kini kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu prinsip-prinsip supervisi akademik. Yang pertama, prinsip humanis. Supervisi akademik harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, terbuka, setia kawan, dan informal. Hubungan demikian ini bukan saja diciptakan supervisor dengan guru, melainkan juga antara supervisor dengan pihak lain yang terkait dengan program supervisi akademik. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya, supervisor harus memiliki sifat-sifat seperti membantu, memahami, terbuka, jujur, sabar, antusias, dan tentu saja penuh humor. Prinsip yang kedua, berkesinambungan. Bahwa supervisi akademik harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Supervisi akademik bukan tugas yang bersifat sambilan, yang hanya dilakukan sewaktu-waktu jika ada kesempatan. Perlu dipahami bahwa supervisi merupakan salah satu essential function dalam keseluruhan program sekolah. Apabila guru telah berhasil mengembangkan dirinya, tidaklah berarti selesai tugas supervisor, melainkan harus tetap dibina secara berkesinambungan. Hal ini logis, mengingat problema proses pembelajaran selalu muncul dan berkembang. Apalagi dikaitkan dengan situasi pandemi sekarang ini, situasi pembelajaran begitu dinamis, dari yang sifatnya klasikal menjadi dalam jaringan atau online. Yang ketiga, prinsip demokratis. Supervisi akademik
harus demokratis. Supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademiknya. Titik tekan supervisi akademik yang demokratis adalah aktif dan kooperatif. Supervisor harus melibatkan secara aktif guru yang dibinanya. Tanggung jawab perbaikan program supervisi akademik sebaiknya direncanakan, dikembangkan, dan dilaksanakan bersama-sama secara kooperatif dengan guru, kepala sekolah, dan pihak lain yang terkait di bawah koordinasi supervisor. Yang keempat, prinsip integral. Program supervisi akademik harus integral dengan program pendidikan. Di dalam setiap organisasi pendidikan terdapat bermacam-macam sistem perilaku dengan tujuan yang sama, yaitu tujuan pendidikan. Yang kelima, komprehensif. Program supervisi akademik harus mencakup seluruh aspek perkembangan akademik. Walaupun mungkin saja ada penekanan pada aspek-aspek tertentu berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan akademik sebelumnya. Prinsip yang keenam adalah prinsip konstruktif. Supervisi akademik sekali-sekali bukan untuk mencari kesalahan-kesalahan guru. Memang, dalam proses pelaksanaan supervisi akademik terdapat kegiatan penilaian unjuk kerja guru, tetapi tujuannya bukan untuk mencari-cari kesalahan guru. Supervisi akademik akan mengembangkan pertumbuhan dan kreativitas guru dalam memahami dan memecahkan problem-problem akademik yang dihadapi. Prinsip yang ketujuh, objektif. Dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi keberhasilan program supervisi akademik harus objektif. Objektivitas dalam penyusunan program berarti bahwa program supervisi akademik itu harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata pengembangan profesional guru. Begitu pula dalam mengevaluasi keberhasilan program supervisi akademik. Disinilah letak pentingnya instrumen pengukuran yang memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi untuk mengukur seberapa kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran. Nah, itulah 7 prinsip-prinsip supervisi akademik sekaligus mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan ini. Nah, bagaimana Bapak Ibu yang saya hormati? Apakah Bapak Ibu sudah memahami apa itu pengertian, tujuan dan fungsi, serta prinsip-prinsip supervisi akademik? Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.